kenapa orang alim tidak mau berdebat. Ini orang yang betul-betul alim fakih loh ya. Walaupun ditantang pun juga tidak mau melayani perdebatan. Karena apa? Mereka sudah banyak belajar dari Quran hadis. Saking mendalamnya ilmunya itu, mereka justru lebih memunculkan budi pekerti yang luhur daripada harus berdebat. Sebagaimana contohnya mereka mempelajari tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diajak debat oleh kaumnya tentang masalah berhala itu. Dan pasti menang, jelas dari perdebatannya itu menang. Tapi yang bahaya itu adalah efek setelah debat. Nah, efek setelah debat itu. Ya kalau kaumnya itu ditakdirkan beriman, ya memang ada yang beriman, yaitu Nabi Lut itu. Tapi kebanyakan ya balik kafir lagi. Lah, setelah kalah debat, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim malah ditangkap, malah dibakar. Nah, ditangkap, malah dibakar. Begitu juga pada saat Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, ya, yang dijelaskan di Al-Baqarah itu, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu bisa ndak menerbitkan matahari dari barat? Ya jelas ndak bisa. Menang Nabi Ibrahim secara perdebatan. Tapi efeknya bukannya malah beriman, malah Nabi Ibrahim diintimidasi, ditekan, ya, disakiti. Nah, bukannya kok orang alim zaman sekarang itu takut diintimidasi, takut dibakar, itu ndak. Kalau orang alim ndak masalah, mau dibunuh, mau dibakar, mau apa, jelas masuk surga, jelas masuk surga. Masalahnya adalah orang-orang yang kalah debat terus ngamuk itu tadi loh. Itu kan akhirnya disiksa oleh Allah karena mendolimi Nabi Ibrahim. Itu masalahnya ya. Lah, madhabnya Nabi Muhammad itu beda dengan madhabnya nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu menyampaikan risalah, diajak debat, menang, ya, terus kaumnya mendolimi mereka, terus nabi-nabi terdahulu mendoakan kaumnya terus disiksa, selesai. Lah, madhabnya Nabi Muhammad itu adalah madhab budi luhur. Ya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi lebih mengedepankan bagaimana kita bersikap baik, ya, berbudi luhur dalam masyarakat, menghindari perdebatan. Nah, ya, ada lagi kisah Nabi Isa. Nabi Isa itu menyampaikan risalah ke orang Yahudi. Diajak debat juga, menang. Tapi bukannya mereka beriman, tapi berusaha membinasakan Nabi Isa itu, terus memperalat orang-orang Romawi. Ya. Terus Nabi Isa berusaha ditangkap terus disalib kan gitu kan. Walaupun itu versi mereka, kalau versi Islam yang disalib itu bukan Nabi Isa. Lah,
orang alim khususnya di Indonesia itu malas meladeni perdebatan. Karena apa? Nanti yang diajak debat itu nanti akan tambah sakit hati, tambah marah, terus memperalat orang-orang yang nggak ngerti apa-apa untuk memusuhi orang alim tersebut. Untuk memusuhi orang alim tersebut. Diadu domba lah, diadu domba. Kalau orang alimnya terus kok ditangkap, misalnya ditangkap polisi, diadili, dipenjara seumur hidup, bahkan dihukum mati, tidak masalah. Tapi setelah itu orang-orang yang mendolimi itu loh, itu nanti juga akan menerima siksaan, masuk neraka kan gitu. Lah orang alim di Indonesia tidak seperti itu. Ya. Jadi gimana caranya dia ibadah selamat, terus orang-orang yang tidak tahu diajari biar tahu, ya kan? Terus ditarik simpatiknya dengan berbudi luhur, sehingga tidak perlu ada yang masuk neraka gara-gara diperalat oleh orang yang nantang-nantang debat terus kalah itu tadi. Jadi kalau orang alim betul di Indonesia ya memang jarang-jarang mau debat. Tujuannya apa? Ya biar tidak ada orang yang harus dikorbankan, diperalat oleh orang-orang yang memang kafir, sehingga mereka harus masuk neraka. Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Itu madhabnya Nabi Muhammad seperti itu. Ya, Nabi Muhammad dulu itu ditawari, gimana kalau kaummu tak siksa? Oh jangan. Kalau seandainya mereka tidak mau, siapa tahu keturunan mereka mau kan gitu kan. Itu madhabnya Nabi Muhammad, beda dengan madhabnya orang-orang dulu. Jadi kalau orang alim betul itu lebih ke berbudi yang luhur. Dengan berbudi luhur itu orang simpatik, kemudian mau belajar agama tanpa perdebatan. Nah, tanpa perdebatan. Karena kalau harus pakai perdebatan, ya nanti kalau kalah debat terus beriman. Tapi kalau malah merajalela, ya, dia nanti disiksa oleh Allah malahan. Gitu loh. Jadi kalau orang alim sungguhan, itu piye carane kabeh iso mlebu swarga tanpa harus ada yang dikorbankan untuk masuk neraka. Makanya ada doa yang pernah diajarkan ke saya dari orang-orang alim terdahulu itu. Allahumma hdina wahdiha ulail indonesiyin waman ma'ahum lil iman wal islam wal jamaah wan nasihah wal akhlakil hasanah wal a'malis sholihah, wa alif bainahum wa fitil kal hidayah farzukhum wa barik lahum. Jadi ya Allah, tunjukkanlah, berilah hidayah kepada kami, kepada mereka orang-orang Indonesia dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada keimanan, keislaman, persatuan, ya, jamaah, nasihat, akhlak yang baik, amalan-amalan yang luhur, ya. Terus wa alif bainahum, jadikanlah mereka rukun, wa fitil kal hidayah farzukhum wa barik lahum, dan dengan hidayah tersebut berilah mereka rizki dan berilah mereka barokah. Tuh. Jadi madhabnya Nabi Muhammad itu adalah gimana caranya semua orang bisa masuk surga tanpa harus ada yang dikorbankan untuk masuk neraka.